Saya nggak ada banyak masalah. Yang penting yang punya anak saya jangan itu. Ya, sorry. Aku pindah sini dulu. Ini wayang. Oke. Ya. Soal penggalangan dana buat Galannya sekarang sudah terkumpul berapa sih Pak Haji kalau gitu? Kalau soal penggalangan dana kan seperti saya sebut itu bukan penggalangan dana sebenarnya. Saya nggak ada menggalang dana. Saya tidak ada mengemis, tidak ada meminta-minta. Ya. Ini permasalahannya bermula ya. Waktu saya di atas rumah ini kan tamu banyak. Pak Haji, ini ada sedikit buat Pak Haji kan gitu ya. Mana nomor rekening Pak Haji? Ya jangan. Tak mau saya. WA masuk juga. Kan orang datang juga nomor rekening. Enggak mau saya, kenapa? Karena saya takut fitnah. Karena dari awal ada orang yang membantu buat pemakaman, itu fitnah datang bertubi-tubi ke saya. Jadi saya nggak mau lagi, stop. Nah, jadi karena saya stop, ada teman sepedi beberapa orang di atas rumah, Pak kalau gitu bikin aja lah rekening Pak. Ya bikinlah. Kumpulkan ini teman-teman saya juga banyak yang mau bantu Pak. Ya bagus dah, bikinlah, tidak ada masalah. Ya jangan saya sendiri Pak, nanti lain lagi anggapan orang. Dengan nama Bapak juga. Jangan dengan Bapak lah. Soalnya Bapak udah banyak yang nolak, nggak mau saya. Nanti nama saya jelek, nggak mau. Bapak kan orang usaha. Mendingan sama ibu. Karena sama ibu. Nah, ternyata benar. Jadi orang banyak yang peduli. Nah di WA ini saya oleh orang, WA Pak, ini ada buat Bapak sedikit nih. Dalam Bapak memperjuangkan hak asuh. Itu bukan buat Gala loh. Kan istilahnya buat Bapak memperjuangkan hak asuh. Kan buat saya itu kan. Saya bilang, store aja ke sana. Ada lagi, Pak, ini dalam dalam Bapak memperjuangkan hak asuh, ini ada sedikit nih bantuan dari saya, Pak. Banyak itu WA sekarang. Terus store aja ke sana, saya enggak ulang ya. Jadi store sana semuanya. Jadi dia mau memberi saya bilang sana aja bro. Sudah. Ide siapa sih untuk pertama kali untuk menerima dana? Awalnya ide dari mana itu? Iya karena persoalan seperti itulah, karena orang mau menyumbang, mau sedekah, mau menyumbang, mau donasi juga kan. Jadi kita nggak minta loh. Jangan salah-salah, bukan kita minta. Kalau kita ngumpulin, orang tuh mau. Jadi supaya uang ini jangan berkeliweran kemana-mana, nanti fitnahnya besar. Nah, mending dikumpulkan satu rekening. Nah ternyata memang karena jelas rekeningnya, jelas orangnya, orang percaya, itu contohnya masuk, begede itu kan nggak tanggung-tanggung kan. Kemarin 1,4, sekarang 1,8 sekarang udah saya tutup itu, saya masukkan ke yayasan. Nah yayasan ini kan banyak pengurusnya, jadi kalau ada uang masuk, uang apa itu kan dikontrol itu. Artinya akan diketahui oleh banyak pengurus. Jadi ada pengeluaran akan diketahui oleh pengurus. Ya, itu akhirnya sekarang atas nama siapa rekening Pak Haji? Atas nama Bu Dewi ya? Bukan, sekarang Gala, itu yayasan Gala. Oh. Yayasan bisa bersama Gala. Oh, Di Mandiri, Bank Mandiri. Oh. Bisa bersama Gala. Soalnya masih ada juga orang, saya mau menyumbang seperti tadi. Ini Pak buat bayar urusannya kan banyak kan ya. Buat bayar Pak, tolong saya bantu Bapak sedikit. Saya prihatin melihat Bapak. Nih buat Bapak sedikit. Store aja ke sana. Jadi udah nyampur sekarang duit saya buat orang-orang. Itu kan buat saya katanya kan. Masuk ke situ. Mau saya. Nanti pada orang sedekah ke saya, nanti itu saya kirim nomor rekening saya. Orang juga kena fitnah. Lalu itu katanya buat bayar buat ongkos transport lah, inilah ke pengadilan, pengacara lah, segala macam katanya kan. Saya bilang store aja ke rekening itu. Sekarang untuk kumpul berapa Pak Haji? Oh, selesai 1,8. 1,8. Kalau saya tahu udah pastinya banget, saya nggak tahu. Itu kan ada kepengurusannya banyak. Ya, rencananya untuk dibikin apa-apanya udah terbayang nggak Pak Haji? Belum sampai sekarang belum. Itu kan nanti itu apapun yang keinginan saya kan harus saya bicarakan juga. Kalau untuk rumah Pak Haji kan ini kan masih ya itu mungkin diprioritaskan nanti. Kita lihat apa perkembangannya. Artinya rumah mau beli di luar dan ninggalin. Ya kita lihat, makanya sedang bincang-bincang apa mau ditinggalkan di sini atau mau dilanjutkan di sini. Kenapa? Karena nostalgia di sini apa istilahnya terlalu banyak kenangan di sini. Kenangan ini kalau kita ingat-ingat juga takutnya merusak di pikiran kita. Kadang-kadang saya bertanya, dari mana? Kan udah pertanyaan begitu kadang-kadang. Anaknya juga mencari kan gitu kan. Jadi karena ini sudah terjadi, nah apakah lebih baik dilupakan saja atau memang harus dikenang terus? Kalau dikenang terus, takutnya pikiran kita nanti kurang baik untuk pikir. Makanya saya sedang berkonsultasi dengan beberapa orang, mana yang baik saya tetap di sini atau saya pindah. Kan sedang berkonsultasi saya beberapa orang. Nanti ada perkembangan. Ya, Mas. Ya.
soal kemarin gugatan itu di pengadilan tanggal 30 seperti apa sih kesimpulannya lagi? Mana? Yang kemarin di Kesimpulan pengadilan pas di tanggal pengadilan. 30. Kan udah saya sampaikan, waktu di pengadilan. Saya kan Nah, saya bilang waktu itu karena Mas Dodi awalnya dia setuju untuk perwalian ke kita, tahu-taunya belakangan dia cabut, dia nggak setuju. Dia otomatis tentu permohonan kita, berarti kan nggak berlaku dong. Kita harus lanjutkan permohonan ulang lagi atau gugatan. Kenapa dia tidak setuju? Itu kita gugat. Awal-awal dia setuju, udah masuk surat dari tangan dia setuju, masuk surat. Tinggal lagi orang pengadilan ketok palu bahwa hak perwalian jatuh ke tangan saya. Itu ketok palu kan? Dia tidak setuju, itu orang pengadilan nggak ketok palu dia. Nah dia nggak setuju. Nah kalau dia nggak setuju tentu mau kita mengajukan surat gugatan. Kenapa kamu tidak setuju? Kan begitu. Istilahnya memang cara itu, memang begitu cara prosedurnya itu. Oke. iya. Pak J kan ini kan mohon maaf ya, kan udah ada isu yang dari pihak sana yang bahwa ayahnya Vanessa kan itu masih simpang siur nih yang ambil ini. Mungkin ada nggak sih tingkat kekhawatiran soal pembagian harta nanti gitu? Karena secara itu kan kalau misalkan dia bukan ayahnya kan berarti kan nggak ada haknya dong, gitu. Mungkin dari segi tanggapan Pak J seperti apa pandangannya? Soal isu itu saya nggak percaya saya. Saya yakin saya bahwa Mas Dodi itu adalah bapaknya. Saya nggak kepikiran, saya nggak kemana-mana. Karena pertama saya nggak punya bukti. Saya juga rasanya nggak mendengar berita tentang itu selama ini. Jadi saya sampai sekarang masih meyakini itu aja menurut saya. Nggak ada pendapat lain bagi saya. Iya. Tanggapan Pak Haji soal infonya katanya Dodi terlilit utang pinjol nih, banyak. Mungkin itu jadi salah satu alasan dia ingin mempertahankan asetnya almarhum. Vanessa. Itu bagi saya sih namanya manusia hidup ya punya utang lah, tidak ada masalah. Utang hidup siapa sih yang nggak punya utang segitu? Nah, bagi saya tidak perlu dibesarkan personalitas. Kalau itu tidak ada masalah. Itu urusan pribadi dia. Tidak ada sangkut pautnya. Soal donasi kan ini positif buat Gala ya, Mas, banyak yang mau membantu menolong Gala gitu kan, peduli dengan Gala. Tapi dari pihak sana nggak setuju, katanya mereka masih mampu gitu segala macam katanya. Terutama Pak Dodi dan adiknya Vanessa bilang seperti itu katanya. Itu gimana tanggapan Dodi? Ya berarti tanggapan dia, ya itulah tanggapan dia kan gitu ya. Berarti berbeda jalan pikiran dia dengan saya. Nah, bagi saya bukan begitu. Bagi saya kalau ada orang berniat baik, apa salahnya diterima? Kenapa? Karena kita nggak tentu umur kita pendek apa panjang. Kalau umur saya panjang, ya, bisa mendidik Gala, bisa membesarkan Gala, nggak ada masalah. Kalau umur saya pendek, Gala ini belum punya apa-apa. Sekarang ada orang mau sedekah, dia bagus lah. Begitu kalau memang terjadi sesuatu, dia udah ada dia uang, udah ada dia duit. Nah kan sekarang kan berarti menunggu ya, usah menunggu dari orang tua kan gitu ya. Saya juga punya kan, nggak perlu lah uang dana uang ini segala macam. Ya kalau umur kita panjang ada yang bisa kita berikan kepada. Kalau umur kita pendek, yang orang yang berbuat baik ini ya terima aja dulu. Tidak ada masalah kok. Kita bukan tidak merendahkan kita, tidak mengucilkan kita. Apa masalah? Orang berbuat baik, orang sedekahkan yatim piatu kok. Yang penting jangan kita ambil duit itu. Kan itu persoalannya sekarang. Itu aja. Kemarin sempat dapat rezeki lagi tuh, dapat mobil. Itu dari Alhamdulillah kemarin si Puji itu dikasih mobil oleh orang untuk atas sikap si Puji, atas tata cara Puji selama ini mendidik orang tuh terkesan tulus dan ikhlas dan menyita waktunya. Mungkin mau pergi kuliah, tapi demi Puji, demi segala dia perhatiannya ditujukan ke Gala dulu. Itu orang tertarik bicara, nempelnya anak. Tapi itu orangnya emang sebelumnya punya kedekatan, kenal atau emang nggak kenal terus? Dulu nggak kenal saya. Kenal saya pas kejadian ini beberapa hari setelah kejadian dia datang. Dia datang dengan seorang jenderal. Saya tahunya belakangan. Datang. Setelah dia pergi saya pelajari. Oh orang ini orang besar kan gitu ya. Dia pelajari. Kemudian 2 hari datang lagi, pelajari. Ngobrol banyak. Saya nggak tahu. Ngobrol lah, dibawalah ke jalan. Jadi mungkin dia mempelajari kami kali ya, atau bagaimana ketulusan kami apa kami. Dia datang terus. Setelah itu, ya itu diantarin mobil. Namanya Bu Anggi, kenal kami ini Bu Anggi, namanya Bu Anggi ini gitu. Ya kayak gitu. Jadi mungkin dia terkesan, dia yakin apa yang kami perbuat dan mungkin dia pelajari kami kali.
Buka hatinya. Alhamdulillah diberi mobil. Saya terima kasih sekali, sangat terima kasih sekali dengan ibu itu. Ibu itu sekarang sudah kami anggap sebagai keluarga. Iya. Itu orang partai ya Pak Haji? Ya, orang partai, orang Ibu Anggi dari partai P3 Iya. dengan anak muda P3 yang dia kemarin menyerahkan. Atas nama siapa Pak Haji sekarang mobilnya Pak Haji? Mungkin. Ya nanti dinamakan atas nama Puji. Oh. Kan Puji yang dikasih. Oh gitu. Ya persiapan 40 hari ini terakhir Pak Haji. Persiapan alhamdulillah, persiapan kita 40 hari, tenda didirikan di situ lagi. Insyaallah mudah-mudahan di tetangga setelah didirikan tenda, kita panggil kawan-kawan, kita mengirimkan doa buat anak. Ya, itu aja persiapan kita. Semua kerabatnya Vanessa Bibi seperti yang kemarin di Yunani. Ya insyaallah kita sampaikanlah undang kita. Kalau tidak datang, ya, itu kan terserah mereka. Kita nggak bisa memaksakan. Ada agenda khusus mungkin pada 40 harian ini? Enggak. Kita undang anak yatim piatu juga. Enggak ada belum sampai situ. Itu cuma khusus untuk doa arwahnya. Kita belum bisa. Waktu kita belum banyak, terus perhatian kita, cucu kita baru mulai sehat. Jadi bahkan belum terlalu sehat. Sekarang aja pilek. Mandoa itu Saya juga masih capek saya. Mandoa itu besok terbuka atau bagaimana bentuknya sifatnya? Buka kayak biasa. Untuk kayak umum itu. Siapa aja datang tetangga. Cuma jangan terlalu banyak apa. Kadang-kadang kamu ludak sampai sana kan juga kan. Nah, persiapan untuk 40 bulan ke depan udah sampai di mana? Kira-kira udah berapa persen tuh untuk 40 persiapan? hari? Heeh. Persiapannya biasa-biasa aja. Udah siap tuh, udah siap, udah ada masalah, ada lagi. Kan nggak begitu siap-siap banget. Bagi-bagi buku Yasin lagi Pak? Iya. Dia tinggal. Maafkan aku Pak Haji. Bawa botol. Arisan Haji, arisan. Iya, Pak. Haji, karena Bapak siapa yang jaga Haji? Oh ya karyawan. Oh, di mana, Pak? Hah? Di mana? Tumbuh. Tapi kumbuah. Oke. Ini nggak ada orang. Keadaan Gala seperti apa Pak Haji? Alhamdulillah Keadaan sehat. Galau udah sehat. Udah sehat, mulai Pak. bersemangat, cuma agak pilek dikit. pilek nih gitu. Pak Haji, kalau untuk kemarin kan saya belum dapat nih tadi nih mengenai pemindahan makam, tanggapannya seperti apa Pak Haji? Ya kalau masalah pemindahan makam, tanggapan saya sih, ya kalau dia mau memindahkan, saya gimana ya? Kan nggak ada kekuatan juga saya untuk mempertahankan anak dia. Nggak ada punya kekuatan. Tapi kalau seandainya bisa, ya biarlah kalau dia di sana kan udah aman damai sih. Supaya dia tenang itu pendapat saya. Tapi kalau dia mau memindahkan itu hak mereka, saya nggak bisa buat banyak kan. Tapi sedih juga nggak Pak Haji, anak dipisahkan sama menantu gitu dari pihak, karena dari pihak Ya sama-sama sedih sebenarnya tuh. Kenapa? Yang tahu pikiran Panes itu sekarang kan almarhum. Nggak ada kita yang bisa mengetahui. Yang tahu sekarang pikiran Feby itu ya cuma almarhum. Kan siapa yang bisa tahu kan? Jadi menurut saya ya karena mereka kata orang cinta sama hidup sama hidup dia berdua, sama mati dia berdua gitu menurut saya. Sekarang mau dipisahkan ya kalau bagi saya tidak ada punya kekuatan untuk menghalangnya ya nggak boleh buat. tapi mencoba membicarakan nggak Pak Haji sama Kak Devi, jangan mau. Ya dia nggak membicarakan ke saya bagaimana saya menjawab. Itu saya nanti dimarahin saya tanya, ya memang mau dipindahin? Enggak, kapan? Marah kan gimana? Masalah Masalah sebenarnya saya diam kalau mau dipindahin ya kalau dia mempunyai hak untuk pindahkan anaknya gimana? Pak Haji, pengen nggak sih ketemuan sama Pak Dodi untuk membicarakan permasalahan semua yang sedang berjalan ini? Semoga Sangat ingin saya bertemu tanpa ada orang lain. Saya ingin berbicara dengan keluarganya. Ingin banget saya. Saya sejak dari awal, sejak dari dulu pernikahan, tanya lubuk hatinya seperti itu. Mau bergaul nggak saya sama dia? Mau bergaul banget saya sama dia. Mau banget saya menganggap dia sebagai keluarga. Artinya mau banget saya berhubungan dengan dia. Boleh ditanya. Apapun persoalan saya selalu WA dia. Apapun permasalahan. Datang nggak datang dia itu lain persoalan. Saya selalu menganggap dia itu besan saya dan saya sangat menghargai dia. Tanya sama dia. Sebelum kejadian yang waktu itu masalah dia menolak pengadilan, itu hubung saya sama dia baik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia udah bagian keluarga. Pernah saya terbesit karena dia mau mengajak dia malam untuk bisnis begitu. Pak Haji, kan besok 40 harian Vanes dan Bibi ya. Ingin nggak sih mengundang pihak keluarga mereka? Saya undang nanti. Saya undang. Kalau dia mau datang, udah. Saya undang. Saya tidak ada masalah kok. Itu aja. Pak Haji, tapi dari pihak sana mengatakan kami udah nggak ada komunikasi lagi. Tapi dari Pak Haji merasa nggak sih kalau memang nggak ada komunikasi lagi di antara kalian? Iya, bagaimana saya mau komunikasi dengan dia? Dia tidak menghubungi saya. Jadi Pak Haji berusaha menghubungi. Enggak. Haji, kamera Pak Haji.
Enggak, saya nggak mau. Memang saya kan dia suruh clean down lagi, pencet senjata. Tapi dari pihak sana gimana Pak Haji yang minta kalian katanya keluarga Pak Haji keluar dulu dari rumah ini dari pas masuk ke sini. Itu enggak, kata-kata aja seperti itu aja enggak pantas lebih saya keluar. Menurut saya jangankan kamu aja datang ke sini udah keluar kalian sana enggak berani saya. Apa pantas kalian saya wartawan datang. Udah ngomong sana. Saya enggak setuju saya. Kalau ini berarti silakan. Artinya Pak Dodi kalau datang ke sini sebenarnya di pihak Welcome Pak, pintu selalu Bapak terbuka. nggak ada pernah Siapa yang melarang? memperhatikan? Siapa yang melarang? Sekarang masuk ke sini siapa yang melarang? Sapam cuma kan? Tadi situ saya larang nggak sih? Jangan saya dijelek-jelekin juga. Jangan serius. Apa kau agak? Sekarang kayaknya makin makin rumit Pak Haji karena dari pihak sana selalu menyudutkan Bapak sendiri yang bilang apa tadi dibilangnya kemarin karena dari pihak Bapak membatasi mereka nggak bebas campur aduk semuanya Pak. Berarti itu berarti terserah netizen dan terserah masyarakat menilai. Itu nggak benar ya? Ya, terserah masyarakat, terserah netizen menilai. Buat komentar di netizen, masyarakat yang menilai. Bagaimana saya? Itu aja lah. Tapi ini bermula katanya waktu itu setelah hari kedua kematiannya Kak Vanessa, dari Pak Haji bilang kalau kapan gimana nih barang-barang Vanessa kita jual apa nggak, di situ awal mulanya dari Pak Dodi sakit hati gitu, gimana Pak Haji? Itu nggak perlu disakit hati kan itu. Kalau menurut saya, kenapa harus kita sakit hati? Kan saya jarang ketemu sama dia. Dia selesai acara di sini kan pulang dia kan. Hari ketiga keempat kan udah pulang dia kan susah kan. Itu kita arahkan omong kita. Agar semua yang ada ini bisa kita inventaris. Jangan sampai ada yang mengambil inilah, mengambil sandal lah, mengambil ini kan, itu maksud saya. Karena sudah ada ria-ria, ada pengambilan sesuatu. Jadi makanya kita inventaris. Nanti kita jual baju begini. Iya memang saya begitu. Supaya jangan ada bawa baju satu, bawa ini satu. Supaya jangan ada. Itu maksud saya. Tapi mungkin dia salah pengertian. Bukan begitu mati meninggal semuanya barang dijual. Bukan. Tapi kalau memang bisa, apa salahnya sih buat anaknya? Kan bukan buat saya. Itu memang itu juga akan terjadi. Tentu kita menghemat waktu. Itu sah-sah saja kalau bagi saya. Tapi kalau bagi dia tidak sah, ya publik lah akan menilai, masyarakat lah akan tahu. Itu aja. Pak Haji, mengenai pembuatan museum Vanessa, gimana menurut Pak Haji, tanggapan Pak Haji? Nah, itu kan kalau dia mau membuat museum, ya kan itu tergantung kita juga. Kenapa? Museum itu kan punya dana. Kalau dia punya dana, memang ada masalah sih. Oke aja, apalagi nanti museum mau dipajang apa Vanessa saja, apa Bibi juga enggak? Vanessa doang. Oh, Vanessa doang. Vanessa tidak ada masalah. Kalau Vanessa doang saya nggak bisa komentar. Tapi kalau ada Bibi segala macam, nanti foto patung Bibi ditampilkan situ itu lain lagi Pak. Sekarang banyak yang bersimpati dengan bahkan mengumpulkan dana buat gala juga. Merasa beruntung nggak? Tapi pihak sana mengatakan itu kayak kesannya mengemis gitu. Nah, makanya tadi saya udah jawab, sekarang jawab lagi. Datang lagi wartawan, saya jawab lagi. Itu bingung saya. Saya udah bilang, itu bukanlah kami mengemis. Kami tidak mengemis. Kami tidak mengumpulkan uang. Cuman kan datang masuk WA ke saya, masuk telepon, Pak Haji ini ada uang sedikit, uang buka. Nah, buat apa ini? Terserah Pak Haji. Mau Pak Haji pergunakan buat apa aja terserah. Jadi udah masuk sekali dua, kemudian banyak lagi WA masuk, banyak lagi yang menelepon saya. Saya stop, nggak bisa bilang saya nanti fitnah, karena fitnah udah mulai keluar. Waktu itu saya stop, nggak mau saya lagi mengirimkan nomor rekening saya, nggak mau saya bilang saya. Ini kan buat Pak Haji, nanti beli apa kek, kan beli kuah kek, beli apa, enggak bilang saya. Terdengarlah oleh teman-temannya si Pebi, Pak kalau begitu banyak orang yang mau sedekah nih, teman-teman saya, teman-teman Panis juga banyak yang mau ngasih uang Pak. Bagaimana kalau saya buka rekening? Boleh nggak apa-apa, bukan rekening, kamu buka aja rekening bilang saya kan. Setelah jangan saya Pak katanya, jangan saya sendiri Pak katanya, berdua dengan atas nama bapaknya. Saya bilang jangan dengan bapak lah, dengan ibu. Kalau dengan ibu berdua, jadi kalau mengambil duit berdua, kalau sendiri takutnya dia nanti salah fitnah lagi keluarkan begitu. Kalau rekening berdua, jadi setelah dibuka ternyata orang banyak simpati, sampai 1,4, sekarang 1,8. Jadi kita nggak ngemis dong, kita nggak minta, tapi orang minta nomor rekening, dia besar lah. Tolong Pak Haji kirim nomor rekening, ada ini sedikit buat Pak Haji. Buat apa saya? Pak Haji kan perlu uang transfer. Ada tuh, ini buat bayar pengacara Pak Haji katanya. Pengacara dibilang, kirim cuma sedikit, cuma 200.000. Nah, kirim aja nomor rekening ini katanya. Sekali nomor rekening itu. Rekening Nyatu. yayasan ya Pak? Hah? Rekening yayasan ya? Iya, kemarin kan rekening yang di atas nama yang Marisa Ica. Iya.
Karena itu. Nah sekarang saya tukar dengan udah saya stop itu, saya kirim nomor rekening baru dengan nama yayasan. iya, yang punya baru yang yayasan. Itu ada tadi. Juga Pak Haji, ini ada uang sedikit katanya. Ya kalau kamu mau duit sini aja. Ini buat Pak Haji, biarin aja buat saya, masukin aja ke situ. Pak Haji nanti Jadi saya nggak ngemis kok, siapa yang ngemis saya? Ngemis. Ngemis. Iya. Pak Haji, nanti rumah yang dibeli yang ini atau yang baru Pak Haji? Hah? Yang nantinya rumahnya yang dibeli yang ini atau akan rumah baru? Wah, dia nanti kalau umpamanya Jadi yang gagah. duit udah terkumpul, nanti kalau terkumpul namanya saya juga ada duit, saya tambah. Berarti gede banget ini rumah. Astagfirullahaladzim. Amin, Amin. Pak Haji, ada berita terbaru. Hah? Selama ini kan Vanes tinggal sama Pak Haji gitu. Suka bercerita nggak sih papahnya tuh sebenarnya siapa gitu kan, karena ada berita postingan bahwa Pak Dodi Ahmad Sudrajat itu bukan papahnya Vanes yang sebenarnya. Gimana tuh Pak Haji? Enggak. Menanggapi. Saya sampai saat sekarang masih yakin bahwa Pak Dodi adalah papanya. Enggak, saya berpikiran yang lain-lain. Enggak, saya yakin. Tapi sungguh pun demikian, wartawan lebih tahu. Tapi saya yakin Pak Dodi adalah bapaknya. Enggak sejauh itu. Nggak dijaga. Tapi yang berstatement adalah teman-teman Vanes dan Bibi kayak seperti Emma Maroka, Nikita Mirzani gitu. Saya karena saya nggak buka YouTube udah berapa hari, saya akan tidur aja. Nah, kalau ngomong begitu, ya cobalah pelajari. Tapi saya enggak begitu meyakini itu. Enggak begitu meyakini saya. Pak Haji malah tidak yakin ya. Ya, Allahu alam lah, ya Allahu alam, hanya Tuhan yang tahu itu. Tapi selama Vanessa hidup bersama dengan Bibi, ada cerita-cerita simpang siur seperti itu? Enggak ada. Sampai sekarang berarti Pak. Enggak ada. Pak Haji malah baru dengar. Oh iya, baru dengar sekarang saya. Enggak ada. Tapi untuk kali nikah, waktu nikah memang Udah di, kalau ini udah di. Itu yang nikah secara negara. Di sana negara. Kalau yang secara siri kan Kakaknya, katanya abangnya si Dodi. Pak Dodi katanya, abangnya. Kan saya nggak lihat. Cuma saya dapat dengar cerita aja. merasa difitnah nggak sih mantunya atau ininya? Maksudnya? Maksudnya Pak Dodi biasanya merasa difitnah nggak sih? Ya kalau nggak ada orang berbukti, seharusnya saya nggak setuju juga dia ngomong. Nggak setuju. Tapi kedua orang ini mungkin ada landasan berpijaknya kan gitu ya. Kalau nggak ada landasan berpijaknya, rasanya kurang tepat dia ngomong. Berarti sampai saat ini, sampai detik ini Pak Haji percaya Masih kalau Pak percaya Dodi sih. adalah Nah, bapaknya kalau saya kesana. bapaknya. Buat dia. Karena saya penunjangnya kan ada kan, artinya surat nikahnya kan ada. Kan alam lah. Nggak tahu saya. Susu. Oke, sip. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih banyak. Selesai? Aku mau lanjut lagi. Tiga lagi itu ya. Tiga lagi. Tiga sesi lagi. tiga. Kali 10 apa ya? Kali Lumayan aku. banyak. Lu datang ke sini cuma mau nanya Pak sama kakak aja. Kena tengah sini pasti samping kamera nih. Ikut itu Kak. Pandang kamera. Udah bisa. Ya, Masih gagal. Pak Haji ganteng Pak Haji. Ya, Pak. Oh. Makin muda soalnya Ah, pikirannya iya. jernih terus. Jangan salah. Nggak ada berniat jahat. Sehat selalu Bapak. Amin. Amin. Terima Doa kasih. saya Bapak. Terima kasih. Amin. Sehat ya selalu terus. Ayo lah. Lah ada yang yo. Kalau kecek kok. Oke. Ya Mel. Untuk kondisi Gala sendiri gimana sekarang Pak Haji? Alhamdulillah Gala sekarang udah semakin ceria. Kemarin udah dipotong rambutnya, sekarang Iya. udah ganteng banget dia sekarang. Cuma pilek sedikit. Oh, Ada ingus, tapi nggak apa-apa, ceria. Alhamdulillah. Tapi sejak kapan sih Pak Haji pihak sana tidak datang mengunjungi Gala lagi? Sejak kapan? Sejak dia menolak, sejak dia tidak, sejak dia ingin menjadi wali. Berapa tahun lewat ya? Saya lupa itu. Hari ke-7, hari berapa? Hari ke-7. Bukan hari ke-7, hari berapa? Saya lupa, udah seminggu, 10 hari ya? Berapa ya? Nggak tahu banget saya, tapi kan belum lama. Katakanlah seminggu lebih. Pak Haji, waktu itu di hari ke-7 meninggalnya Kakak Nesa, Ibu langsung mengurus untuk memindahkan Gala ke kakak gitu. Itu mungkin dalam maksud apa Pak Haji? Oh, saya nggak mau memindahkan. Itu udah memang dari Duscapil, kita nggak minta. Kan waktu itu dia setuju kan, surat setujunya ada. Wah, dia setuju untuk kita jadi perwalian. Itu berdasarkan soal itu pihak Duscapil mengeluarkan. Jadi bukan kita minta, bukan kita mengajukan, enggak. Jangan salah saya lah.
Karena dia ada setuju, kan nggak ada masalah, kan nggak ada problem kan. Nanti orang-orang sana itu berdasarkan itu juga dia kan. Pak Haji, ini kesannya kayak memperebutkan Gala. Dari Pak Haji sendiri, kalau seandainya nanti jadinya Pak Dodi yang mengasuh Gala, merasa keberatan atau gimana Pak Dodi? Pak Haji. Ya tentu masih keberatan. Kenapa masih keberatan? Tapi itu kita pelajari juga. Tentu baik buruknya itu harus kita pelajari. Bagi saya intinya kan keselamatan anak ini dan ketenangan daripada kedua orang tua. Itu dasarnya dari saya. Nah setelah saya pelajari, setelah saya simak-simak, memang anak ini harus saya perjuangkan untuk saya asuh. Itu menurut saya terbaiknya. Itu menurut saya. Itu menurut beliau itu lain. Jadi kan menurut saya memang harus saya perjuangkan. Dari sisi mana? Dari sisi mananya, dari sisi kalau menurut saya tentu dari sisi saya memandang, tentu dari sisi saya tentu semuanya menurut saya tentu menurut dia ada lagi alasan. Jadi menurut saya dari sisi saya harus memperjuangkan kenapa? Ya saya harus mendidik anak. Itu aja dasarnya saya demi kebaikan anak. Sekarang tak hanya Gala yang mendapat simpati dari masyarakat, Kak Puji juga sekarang sudah dapat mobil gitu. Mungkin merasa ini nggak sih Gala ada sisi lainnya untuk keluarga juga, walaupun sekarang keadaan kayak diperebutkan tapi malah membawakan berkah mungkin di sisi lainnya gitu Pak. Ya saya sih alhamdulillah semuanya itu ada plus minusnya. Tapi walaupun sebesar apapun sekarang yang diberikan orang, tentu saya lebih ingin anak saya ada. Lebih ingin anak saya masih hidup. Namun apa yang diberikan orang ini bagi saya juga luar biasa. Kenapa? Itu kan bentuk suatu pengakuan bahwa apa yang dilakukan oleh anak saya itu kan baik, positif. Karena orang ini yang datang ini, Ibu Anggi ini kan orang pintar, orang hebat ya. Orang hebat. Udah banyak semgaram hidup yang dia lalui. Dia datang beberapa kali, sekali, 2 kali. Pertama datang dengan seseorang temannya jenderal di sini. Juga saya ada fotonya sama saya. Ngobrol. Bawa mobil itu, mobil dia tuh. Dikasih. Iya. Kasih mobil jenderal. Kemudian ngobrol. Beberapa hari, besoknya atau 2 hari datang lagi. Jadi ngobrol panjang lebar. Banyak cerita, telepon segala macam. Saya nggak tahu, mungkin dia mempelajari kami, tentu dipelajari. Ya kita apa adanya aja kita berikan apa adanya. Sudah begitu beberapa hari, saya pernah lagi datang ke Senayan City, dia yang ngajak. Ke mall, ke mall Pondok Indah. Ke mall Pondok Indah. Datang bawa makan situ. Bawa keluarganya semuanya. Saya bawa juga keluarga semua. Ngobrol. Udah, itu datang lagi dia ke rumah. Kemarin dia nganterin mobil. Kan berarti positif nilai keluarga saya. Itu nilainya bagi saya sangat besar itu. Positifan itu. Nah, ini mobil Pak Puji satu. Alhamdulillah. Kalau ada keperluan Gala segala macam, itulah. Kalau Puji perlu bawalah kemana. Alhamdulillah, terima kasih. Saya kemarin enggak di rumah, waktu dia ngasih enggak di rumah saya kemarin kan. Ucapkan terima kasih pada Ibu. Iya. Terima kasih macam kurang luar biasa Ibu Anggi. Kurang udah berpengalaman ini. Kurang masalah ya pokoknya orang-orang luar biasa lah saya. Orang luar biasa. Pak Haji, boleh nggak aku nanya yang soal jualan rumahnya gitu? Itu apa urusan? Tidak ada urusan. Kayak banyak yang menyebut kenapa itu rumah mau dijual, apa karena sempat pindah ke sini gitu. Oh, itu saya kan Sebelum ayah almarhum bibi itu kan masih hidup waktu itu kan. itu udah 2 tahun sebelum Covid dulu kan. Tanya mana? Padanya. Tidak ada masalah. Haji, soal rumah yang mau dijual juga itu kenapa mungkin Pak Haji? Rumah mana? Rumah yang saya di sana. Iya, rumah yang sana. Itu rumah saya di sana. Itu udah lama mau jual 2 tahun lalu. Itu mau saya beli rumah 7M dulu di sana kalau ingin tahu. Apa mau saya unjukkan itu? Mau saya beli udah cocok dulu harganya itu di situ. Cuma ada Covid datang. Covid datang batal. Karena Covid datang kan dagang merosot kan. Jadi saya beli rumah. Nah itu udah kepajang mau dijual. Udah mau rumah saya juga udah mau beli orang dulu tuh. Udah mau beli orang 3M dulu tuh. Jadi. Itu aja masalah. Nah, ada urusan kok dihubung-hubung. Ini saya bingung ngapain itu hubung-hubung saudara. Itu urusan pribadi saya. Aduh ya Allah, saya nggak pindah ke sini bagaimana saya pindah ke sini? Ini rumah, kamarnya cuma 2 di atas ini. Anak saya 4, pembantu saya 2. Gimana saya tidur? Berarti itu memang tidak ada kopinya memang. Ya gimana ya anak saya 4 terlalu baby di sini ya. Anak saya 3
Tiga ini harus punya kamar nih, tiga. Karyawan saya tidur di rumah. Karyawan punya kamar satu, anak tiga kamar. Terus kamar saya satu. Ya berapa tuh? Anak saya 3 kamar, terus karyawan 1 4, saya 1 5, terus pembantu 1. 6 kamar. Ini kamarnya cuma berapa? Mau saya kumpul-kumpul aja sama situ sini ada orang kadang-kadang mikirnya nggak nyambung. Ini rumahnya mahal di sini karena ini komplek. Terus di kamarnya cuma dua ini cuman gimana mau tidur? Tapi untuk sekarang masih tetap ingin menjual itu Pak? Iya, kalau ada orang membeli nanti ditambah sedikit kan gitu. Rumah lagi yang lain tuh waktu tuh mikiran saya. Cuma sekarang kan udah Covid. Dagang sekarang orang peminat di rumah sekarang susah di rumah sekarang. Pak Haji, gimana nih Pak Haji? Banyak warganet yang banyak mendoakan Pak Haji, mensupport Pak Haji, semua permasalahannya cepat selesai, doanya yang baik-baik. Gimana menurut Pak Haji? Ya kalau orang agar ini cepat selesai itu Mendoakan. terima kasih banget. Saya terima kasih sekali kepada orang-orang itu, orang-orang yang baik-baik itu yang mendoakan agar ini cepat berlalu. Kemudian sesuatu itu berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Saya terima kasih itu. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih banyak sudah perhatian. Itu telah potong dari pembantu tadi saya minta bilang orang lagi saya. Iya. Iya, siap. Nanti aku titip. Pak Haji, jangan lupa Pak Haji ini saksikan. Lampunya nyala tuh. Dia bilang potong tadi ya. Iya, nanti aku titip. Terbilang lagi pembantu banyak kacau. Ada lagi Berarti ada. akan kayu. Betul bicara kayu. Terus ya, mana janji ya kalau nggak janji besok-besok nggak Pak mau. Haji, ucapan terima kasih Pak Haji dari Bapak. Ucapan terima kasih aja buat masyarakat. Iya, kepada masyarakat Indonesia, masyarakat seluruh yang menonton, yang menyaksikan ya kejadian ini, yang sayang sama Gala, saya mengucapkan terima kasih banyak dan terima kasih atas doanya untuk kedua almarhum anak dan menantu saya. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bagi anak saya membuat mereka diampuni seluruh kesalahan-kesalahannya, ditempatkan tempat yang beda di surga. Amin. Terima kasih Pak Haji. Oke. Kasih Pak Haji. Ya. Foto sih kan enggak? Ya. Amanah salah tolong dipotong lah. Iya, Bang. Iya, Bang.